Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Tusani dengan NIM 2402323 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A kelompok 5. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan ke-15 mata kuliah eksperimen fisika dasar, yaitu tentang pemantulan cahaya. Rumusan masalah pada eksperimen kali ini yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara sudut datang dengan sudut pantul, serta bagaimana sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar berdasarkan perjalanan sinar. Yang kedua, bagaimana hubungan antara banyak bayangan dengan sudut antar kedua cermin. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengukuran kelengkungan pada cermin cekung dan cermin cembung. Dan yang terakhir adalah bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Sehingga berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan pada eksperimen kali ini yaitu yang pertama, menentukan hubungan antara sudut datang dan sudut pantul, serta menentukan sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar berdasarkan perjalanan sinarnya. Yang kedua yaitu menentukan hubungan antara banyaknya bayangan dengan sudut antar kedua cermin. Dan yang ketiga adalah menentukan ukuran kelengkungan pada cermin cekung dan cermin cembung. Dan yang terakhir yaitu menentukan bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Kesimpulan yang kami dapatkan pada eksperimen kali ini yaitu yang pertama, hubungan antara sudut datang dengan sudut pantul adalah sama besar. Dan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar yaitu maya, tegak, serta ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua adalah hubungan antara banyak bayangan dengan sudut antara kedua cermin adalah berbanding terbalik, sehingga semakin kecil sudut antara kedua cermin, maka jumlah bayangan akan semakin banyak. Yang ketiga yaitu berdasarkan pengukuran, didapatkan nilai jari-jari kelengkungan pada cermin cekung yaitu 3,06 cm dan jari-jari kelengkungan pada cermin cembung yaitu 3,02 cm. Yang keempat, pada cermin cekung, jika jarak benda kurang dari R maka bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika jarak benda sama dengan R, maka bayangannya nyata, terbalik, dan sama besar. Kemudian, jika jarak benda lebih dari R, maka bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Dan pada cermin cembung, yaitu bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Berikut adalah hasil analisis data pada percobaan 1, yaitu pengaruh jarak dan sudut pengamatan terhadap pembentukan bayangan pada cermin datar. Hubungan antara sudut datang dan sudut pantul yaitu sama besar, sehingga sudut pantul sama dengan sudut datang, atau θ D sama dengan θ P. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam hukum refleksi atau pemantulan cahaya. Kemudian sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin datar yaitu maya dan tegak, ukuran bayangan sama besar dengan ukuran benda, serta jarak dari cermin ke benda sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Selanjutnya yaitu analisis pada percobaan kedua, yaitu pengaruh sudut antar dua cermin datar terhadap pembentukan bayangan. Berdasarkan percobaan didapat bahwa semakin kecil sudut yang dibentuk antara kedua cermin, maka semakin banyak bayangan yang terbentuk dalam satu pola. Hal ini terjadi karena sinar datang dipantulkan berkali-kali. Jika sudut pantulan lebih kecil, maka jalur pantulan akan lebih banyak, sehingga jumlah bayangan akan bertambah banyak. Untuk menentukan jumlah bayangan juga bisa menggunakan persamaan N sama dengan 360 derajat dibagi θ dikurangi 1. Kemudian analisis pada percobaan ketiga yaitu mengukur jari-jari kelengkungan pada cermin cekung dan cermin cembung. Untuk mengukur jari-jari kelengkungan bisa menggunakan persamaan R sama dengan R kuadrat ditambah S kuadrat dibagi 2S, sehingga didapatkan jari-jari kelengkungan pada cermin cekung yaitu 3,06 cm dan pada cermin cembung yaitu 3,02 cm. Dan yang terakhir yaitu analisis pada percobaan keempat, yaitu pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Berdasarkan percobaan didapatkan sifat bayangan pada cermin cekung, yaitu jika jarak objek lebih kecil dari R maka bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika jarak objek sama dengan R, maka bayangannya nyata, terbalik, dan sama besar. Kemudian, jika jarak objek lebih dari R, maka bayangannya maya, tegak, dan diperbesar.
Kemudian pada cermin cembung, bayangannya itu selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, ini adalah data-data untuk mencari titik fokus pada